Hai, perkenalkan, nama saya Zafira Chandraulan Damayanti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih depressive disorders dan apa sih paraphilia disorders. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, apa sih depressive disorders itu? Depressive disorders adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas dan dapat menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung, tetapi seseorang dapat dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab depresi dapat dibagi atas faktor biologi, faktor psikologis atau kepribadian, dan faktor sosial. Dan ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama dengan yang lainnya. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Dan orang yang mengalami depresi memiliki tingkat serotonin yang rendah. Nolen Hoeksma dan Girgus mengatakan bahwa ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa, dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Kemudian dengan adanya pemikiran irasional, yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir, seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan, sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Adapun faktor sosial yang dapat menyebabkan depresi adalah kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kegagalan pekerjaan, pasca bencana, melahirkan, masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol, trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, faktor usia dan gender, tuntutan dan peran sosial, maupun dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya. Dapat dikatakan mengalami depresi apabila sedikitnya 5 dari gejala di bawah ini telah ditemukan dalam jangka waktu 2 minggu yang sama dan merupakan satu perubahan pola fungsi dari sebelumnya. Adapun gejala depresi yaitu mood tertekan hampir sepanjang hari, berkurangnya minat dan kesenangan dalam semua atau hampir semua aktivitas hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari, sulit makan atau makan berlebihan, insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari, lelah atau kehilangan tenaga hampir setiap hari, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan atau tidak sesuai, menurunnya kemampuan berpikir dan konsentrasi, pikiran tentang kematian yang berulang. Dampak yang paling sering ditemui dari depresi ini adalah perilaku menyakiti diri sendiri hingga akhirnya bunuh diri. Paraphilia disorders adalah kelainan seksual yang menyebabkan penderita memiliki ketertarikan seksual selain pada stimulasi genital. Paraphilia berhubungan dengan gairah dalam menanggapi objek seksual atau rangsangan yang tidak terkait dengan pola perilaku normal yang dapat mengganggu hubungan seksual. Paraphilia dapat saja terjadi pada orang dengan kepribadian yang stabil, sehingga tidak disadari oleh keluarga, teman, dan lainnya. Namun, biasanya paraphilia akan terjadi bersamaan dengan kelainan kepribadian lain, seperti penggunaan obat terlarang, gangguan kecemasan, dan sebagainya. Masih belum diketahui pasti penyebab dari kelainan seksual ini. Namun, beberapa orang dianggap lebih mudah mengidap paraphilia. Misalnya, orang-orang dengan gangguan harga diri, manajemen kemarahan,
kesulitan menunda kepuasan, kemampuan berempati yang buruk, dan pengetahuan yang salah. Adapun gejala dari paraphilia disorders antara lain memiliki keinginan untuk melihat atau mengintip sesuatu yang porno atau telanjang dan aksi berhubungan seksual, menunjukkan alat kelamin kepada orang lain atau depan umum, menyentuh tubuh wanita tanpa seizinnya, menyentuhkan alat kelaminnya biasanya dilakukan oleh pria ke bagian tubuh wanita pada bagian paha atau bokong, melakukan aktivitas ekstrim ketika berhubungan seksual seperti menutup mata, memukul, menindik, menggunakan listrik, mengikat, menusuk, memotong, dan sebagainya. Berhubungan seksual dengan anak kecil, mengalami gairah seksual dengan benda seperti pakaian dalam wanita, plastik, kulit, karet, sepatu, rambut, atau bahkan feses. Mengalami gairah jika memakai pakaian lawan jenis. Pengobatan untuk paraphilia sangat beragam dan dapat merupakan kombinasi dari beberapa tindakan berikut. Yang pertama adalah psikoterapi dengan menggunakan terapi perilaku kognitif, kemampuan sosial, grup, program 12 step, dan rekondisi orgasmik. Kemudian dengan obat-obatan seperti antidepresan, hormon, anti-androgen, mood stabilizer, SSRI. Kemudian dilakukan pembedahan pada bagian taktotomi stereotoksik dan leukotomi limbik.